Halo, assalamualaikum. Dapat kiriman dari Zebles. Yang terbaru ini adalah Zebles 102. Tapi nanti mungkin akan kita tambahin bahasannya sama Zebles Beyond dan juga Zebles Lily. Yang Beyond sama Lily ini udah dikirim sejak lama, tapi belum saya bahas-bahas. Kelupaan, termasuk karena pilihan yang dikirim warnanya itu warna cewek ya. Kayak gitu tuh. Yang ini mirip banget sama Galaxy Watch yang seri kedua kalau nggak salah ya. Yang ini harganya 500 ribuan kalau nggak salah. Yang ini 1,2 jutaan. Dan yang ini namanya kembali lagi mengambil nama dari Amazfit Stratos ya. Stratos 2 dan punya kelebihan di built-in GPS. Kabarnya bisa mengakses 4 satelit. GPS, Beidou, GLONASS, sama satu lagi apa ya? Apa sih biasanya? Nanti kita lihat lah. Atau kalau nggak saya munculin teksnya di situ ya. Yang jelas ini bisa bertahan hingga 25 hari di typical usage atau dengan pemakaian berat 15 hari. Mantap nih, kalau benar bisa segitu ya. Karena smartwatch biasanya kalau yang pintar-pintar banget itu sehari 2 hari udah habis baterainya ya yang pakai Wear OS. Kalau yang pakai proprietary OS yang masih pakai aplikasi yang ramean dipakai di Play Store atau App Store biasanya memang seginian. Atau seminggu lah minimal ya. Kalau ini bisa 2 minggu berarti keren. Dan juga punya layar AMOLED. Dan katanya punya always on display juga nih. Ini yang biasanya ditanyain teman-teman kalau saya unbox smartwatch. Bisa always on display nggak, A? Ini bisa nih katanya. Makanya kita akan coba. Dan punya all day health monitoring. Oke lah. Ini support Android 4.4 atau iOS 8.2 ke atas ya. Dan kita lihat langsung yuk isi di dalam paket penjualannya. Mudah-mudahan ini warnanya warna yang kece yang dikirim. Saya udah cek di Lazada, ada 3 warna, hitam, biru, dan abu, kalau nggak salah ya. Maklum, faktor U, udah banyak lupa. Nanti kita lihat lagi di Lazada ya. Sekalian lihat harganya, saya lupa kalau harganya. New Year, New Ways to be Better. My reason is. Oke, Zebles udah makin ini nih, jargon-jargonnya. Oh, nama aplikasinya Infoware. Tadi saya udah aplikasi yang diinstal buat Beyond ini, Fitbit. Beda lagi ternyata. Jadi gitulah kalau Zebles itu. Beda tipe smartwatch, beda lagi aplikasinya. Padahal kan yang jualan satu brand ya. No reviews yet. Masih baru ya. Tapi khasnya Zebles selalu dikasih stiker yang ada info dia pakai aplikasi apa. Jadi nggak harus cek dulu manualnya. Buat ngelihat aplikasi apa yang dipakai untuk pairing ke smartphone. Nah, kalau ini adalah dock charge-nya, bentuknya bulat seperti itu. Colokannya USB Type A masih, dan ada user manualnya juga. Nah, kita langsung ke smartwatch-nya Zebles Stratos 2. Layarnya Super AMOLED. Ada 3 tombol fisik. Di kanan ini ada menu dan sport, serta 1 buah tombol. Sepertinya baterainya habis, jadi kita harus charge dulu. Menggunakan dock charge-nya, saya pakai power bank untuk saat ini. Bisa dilihat di bagian belakangnya ada 2 pin magnetik buat chargingnya. Dan ini sensor-sensornya serta lampu. Strapnya cukup lebar ya. Ini kayaknya 28 deh, segini, lebar banget. Tapi strapnya ini lembut banget di kulit. Walaupun memang finishingnya matte banget. Jadi tidak ada glossy-nya sama sekali. Dan juga desainnya sedikit membosankan. Ada tulisan sport di situ, lalu ada pattern di sini, tapi bagi saya ini sedikit membosankan, si desain dari strapnya. Tapi untungnya karena bentuknya seperti ini, bisa dengan mudah diganti, asal kamu dapat yang lebarnya sama ya. Oke, kita akan coba cas dulu. A few moments later. Saya lagi pairing yang Beyond dulu nih jadinya. Tadi waktu pairing ada konfirmasi di smartwatch-nya, jadi bagus. Dan sekarang lagi update eGPS datanya dulu ya. Assisted GPS. Dan oke, sudah berhasil. Dan kita akan lihat dulu yang Beyond, layarnya seperti ini, AMOLED dan kinclong ya, warnanya hidup banget. Nah, kalau experience cara pakainya, kita swipe dari atas ke bawah, itu malah muncul notification ya. Kebalikannya dari smartwatch pada umumnya, tuh termasuk toggles. Toggles itu malah di swipe dari bawah ke atas. Biasanya smartwatch lain kebalikannya. Ada always on display juga. Nih, always on display-nya bisa dipilih. Pointer dial atau digital dial. Pointer dial atau digital dial. Kalau mau digital juga bisa. Dan kita lihat. Activation time-nya open all day atau mau pakai schedule juga bisa. Dari jam berapa sampai jam berapa ya. Oke, ini dia always on display-nya. Gitu aja simple ya.
Karena kalau lebih dari ini dipastikan akan menguras baterai sih. Sudah menyala dan kita akan kembalikan dulu wake for 5 minutes-nya. Karena kita akan butuh buat lihat menunya. Kalau di swipe ke kiri, masuk ke aktivitas, kalori yang sudah terbakar, jumlah langkah, apa ini, standing. Kemudian ini controller musik, weather, sleep, blood oxygen ada ya, heart rate juga ada, dan kembali ke watch face-nya. Sama, berputar ke kiri dan ke kanan sama aja, beda urutan. Kita tap dan tahan watch face-nya, kita lihat watch face bawaannya ada berapa. Ini 2, 3, 4 ya. Nanti kita lihat di aplikasi watch face-nya seperti apa, berapa banyak. Dan kalau mau ke menu utamanya adalah dengan cara tekan tombol fisiknya yang ada satu ini di kanan. Menunya seperti ini, berupa grid, workout. Oh, ini workout-nya nih, mode exercise-nya. Ada outdoor running, treadmill, outdoor cycling, indoor cycling, outdoor walking, freestyle, pingpong, basketball, football, badminton, cricket, trekking, trail run, climbing machine, zumba, dance, elliptical machine, pilates, tenis, sama yoga. Lumayan banyak. Ini aktivitas yang sudah dilakukan, ini heart rate, kemudian ini sleep monitoring, ini adalah blood oxygen, stopwatch, kemudian ada countdown timer juga, bisa pakai default 1-6 menit atau custom. Lalu ada music remote control. Oke, bisa di scroll ke atas. Ini adalah heart rate. Bentar, oh, scroll lagi, ada weather. Oh, tiap back dia ke atas lagi ya. Lalu ada breathing exercise. Notification atau pesan yang dimasukkan atau di forward dari smartphone. Lalu ada tap to find phone. Oke, getar-getar smartphone-nya. Center yang tadi. Dan terakhir setting. Brightness levelnya ada 5 level. Wake setting ada raise to wake, always on. Dan screen time out-nya. Ini terlalu pendek ya. 15 detik lah. System setting, reboot, power off, dan reset. Regulatory, QR code, sama device info. Sebetulnya secara fitur ini tidak terlalu banyak ya. Cuma kelebihannya di layar AMOLED, always on display, sama GPS. Serta mungkin tampilannya yang kece buat yang suka smartwatch dengan bentuk kotak seperti ini. Dan warnanya ada yang pilihannya buat cewek seperti ini ya. Ya, buat cewek kayak gini. Walaupun saya yakin juga ada pilihan warna lain, silahkan cek saja linknya di deskripsi. Nanti kita lihat harganya di Lazada. Sekarang kita lihat aplikasi F-Fit ini yang buat Beyond. Tadi kan di watch-nya cuma ada 4 ya, watch face-nya. Nah, di sini ada di dial center. Ada kategori-kategorinya. Pointer, Simplicity, Business Affair, Dazzle Color, Personality, sama Album Dial. Oh, ini ada yang tema Tetris gitu ya. Movement, city building, elektronik ini kayak Huawei punya. Ini ada sekitar 20 di kategori ini. Kategori lainnya ya kurang lebih sama, sekitar 20. Business Affair, kalau ini sekitar 15. Simplicity, ini lumayan banyak juga, 20 kayaknya. Ya 100 mah ada lah ya si watch face yang tersedia di aplikasi F-Fit ini. Tinggal pilih yang sesuai sama kamu yang mana. Sementara yang ini belum menyala, saya belum menemukan chargernya, tapi kalau nggak salah ini 500 ribuan dan punya penampakan yang sangat mirip dengan Galaxy Watch kalau nggak salah yang seri kedua ya. Jadi memang elegan banget tampilannya. Buat cewek ini cocok banget asli karena memang ukurannya juga tidak terlalu besar dan bulat seperti ini. Cuma saya tidak akan bahas lebih banyak lagi. Karena biasanya smartwatch 500 ribuan ya fiturnya gitu-gitu aja. Nah, sekarang kita akan coba menyalakan Zebless 102 ini. A few moments later. Yuk kita pairing dulu dengan cara tambahkan device dari sini. Confirm. Only this time. Ya, udah ketemu 102 langsung ya. Dan kita akan lihat apakah dia butuh konfirmasi di smartwatch-nya. Yes, perlu konfirmasi ya. Mantap. Saya suka. Start using.
Kurang lebih ini mirip dengan yang Beyond tadi sih, si interface-nya setelah pertama pairing, konfirmasi, ada pilihan buat start using. Di sini dia minta pilih bahasa juga, dan minta di enable background activity-nya, aplikasinya. Oke, kita skip dulu, kita lihat aja menunya di smartwatch-nya. Kece ya, ternyata ya, setelah masuk ke watch face-nya, dan ada animasi fade out kayak gitu, kece loh. Kalau tekan tombol atas, masuk ke menu lengkap, tekan tombol ini buat back kayaknya, dan ini buat masuk ke mode atau exercise mode ya, training atau mode exercise. Dan ada running. Oke, animasi fade out-nya kece sih, tapi bentar-bentar udah mati. Kita lihat exercise mode-nya, outdoor running, treadmill, outdoor walk, outdoor cycling, indoor cycling, freestyle, table tennis, basketball, soccer, badminton, cricket, tennis, trail run, climbing, zumba, elliptical, pilates, yoga. Mirip juga mode exercise-nya. Setelah itu kita akan lihat untuk user interface-nya. Kalau di swipe dari atas ke bawah, tuh sama sama Beyond. Dia masuk ke notifikasi ya, atau pesan yang masuk dari smartphone. Swipe dari bawah ke atas ada toggles, dan pilihan togglesnya pun sama persis dengan yang di ZBlast Beyond tadi. Oke, walaupun nama aplikasinya beda, ternyata cara pakainya sama. Dan kalau swipe ke pinggir, ada aktivitas yang sudah dilakukan. Sama juga ada standing tadi ya. Kemudian music, remote player, weather, sleep data, ini SpO2, blood oxygen, kemudian heart rate, dan kembali lagi. Oke, sama persis lah kira-kira ya. Nah, kalau watch face-nya, kita tekan dan tahan di sini. Ada pilihannya 3 sepertinya. 1, 2, dan 3. Ya, betul 3. Kita coba ganti. Kece ya. Layarnya AMOLED, punya GPS, punya always on display. Nah, kita lihat always on display-nya yuk. Caranya dengan masuk ke menu dulu tentu. Ada workout, activities, stats, heart rate, blood oxygen, sleep, news, weather, music controller, stopwatch, timer, find phone, dan setting. Nah, AOD-nya kita nyalakan. Kita coba yang pointer ya. Dan activation time-nya active all day. Oke, kita lalu akan biarkan layarnya mati kalau gitu buat lihat always on display-nya atau AOD-nya. Nah, seperti itu. Ada hari, tanggal, dan jarum jamnya. Sama jumlah steps-nya di always on display-nya. Dan ini bisa di-set ya, always on display-nya nyala terus harian atau pakai jadwal. Mantap. Race to Wake-nya bekerja dengan baik. Dan kita akan lihat sedikit di menu setting ada apa lagi selain AOD tadi. Watch face brightness, AOD auto lock. Auto lock-nya 5 detik dan bisa sampai dengan 20 detik. Sama persis dengan yang Beyond tadi. Lalu ada sistem setting, QR code, dan about. Jadi bisa dibilang secara interface, secara fitur, sebetulnya sama persis ya antara ZBlast 102 ini dengan ZBlast Beyond. Sama-sama punya GPS juga yang bisa lock ke 4 satelit untuk location-nya atau positioning-nya. Dan sama-sama punya layar AMOLED dengan always on display. Harganya nanti kita cek di akhir aja ya, biar nggak pada kabur nih yang nonton. Ya, ini penampakannya di tangan saya. Di kiri ada ZBlast 102. Dan saya akan coba pasangkan ZBlast Beyond di pergelangan tangan kanan saya. Ini udah kayak tukang jualan jam ya. Atau kalau kamu mau cari secondan bekas saya, tentu saja linknya seperti biasa ada di deskripsi video ini juga ya. Oh, secara size sih besar juga ya, yang Beyond ini, AMOLED juga. Dan so far sih smooth pergerakan menunya, animasi UI-nya. Ya karena harganya juga lumayan kan, tadi udah saya bilang yang ini sekitar 1,2 nih. Oke, sekarang kita lihat di aplikasi Infoware untuk watch face dari ZBlast 102 ini. Di dial center. My dial, kosong. Kalau di online dial, ya sama seperti di F-Fit tadi ya, dikategorikan lagi pointer, simplicity, business affairs, dazzle color, personality. Ini kayaknya rius-rius aja ya, si aplikasinya. F-Fit sama Infoware sama-sama aja. Yaitu dia ZBlast 102, ZBlast Beyond,
dan Z-Blast Lily. Kalau soal fitur, saya bisa bilang ya standar lah ya. Kayak kebanyakan smartwatch di range harga 300.000, 500.000, 600.000. Cuma mungkin yang membedakan adalah dari material, kerasa ini lebih premium. Sama juga dari kemampuan locking positioningnya ke 4 satelit GPS-nya ya. Sama, punya Super AMOLED display, pakai super nggak ya? Bentar, kita lihat di sini. AMOLED, nggak pakai super ya. Jadi AMOLED display dengan always on display keduanya. Nah, sekarang kita lihat di Lazada kalau gitu. Kenapa saya bilang di Lazada? Karena biasanya Z-Blast ini jualannya di Lazada. Dikirim langsung dari Cina sana. Ini dia harganya, Z-Blast 102. Rp1.183.000. Katanya itu diskon 51% dari 2,4 juta. Nggak mungkin sih kalau 2,4 juta, mendingan smartwatch lain kemana-mana. Kalau 1,1 masih lumayan, walaupun di Indonesia udah banyak smartwatch 1,2, 1,3 jutaan yang fiturnya benar-benar pintar, baterainya lumayan tahan juga, dan pakai AMOLED juga. Meskipun memang nggak ada yang pakai always on display ya, karena mungkin pertimbangannya ke battery life, sama mungkin kebutuhan. Ya betul ya, warnanya ada hitam, biru, dan abu-abu. Sementara kita akan lihat di toko yang sama, Z-Blast Beyond. Nih, ini dia Z-Blast Beyond juga punya tuh warna hitam ya, harganya 1.203.000. Fitur sama aja sih kalau kata saya. Free ongkir, dan estimasi tiba 15-25 Mei. Sekarang tanggal 9, berarti sekitar semingguan ya, paling cepat. Nah, kalau Z-Blast Lily, ini dia, Z-Blast Lily 550.000. Dan warnanya ada kok yang buat cowok tuh, yang silver, strapnya abu-abu, atau yang coklat dengan warna dialnya apa ya itu ya, kayak copper ya. Copper itu tembaga. Coba kita lihat di sini, nama warnanya apa? Perunggu, bronze berarti. Salah, bukan copper. Bronze, perak, dan gold. Kayak warna medali. Oke lah, sip. Itu dia mungkin ya, 3 smartwatch dari Z-Blast yang saya padatkan ke satu video. Ya, lagi mencoba mengatur nafas kembali. Habis lebaran, masih belum balik nih ritme kerjanya. Jadi ya masih gini-gini aja videonya, unboxing dulu. Nanti video review yang harus nulis naskah dulu, rekam suara, dan ambil B-roll segera setelah saya dapetin ritme kerja saya kembali ya. Thanks for watching. Pokoknya link pembelian ketiga smartwatch ini akan ada di deskripsi video. Saya juga akan coba carikan link lain yang jual ready stock di Indonesia kalau perlu. Makanya jangan lupa cek link di deskripsi karena ada link juga ke lapak second-hand saya, di mana smartwatch ini tiga-tiganya akan saya jual dengan harga pastinya di bawah harga barunya. Menarik lah pokoknya. Sip, gitu aja ya video kali ini. Thanks for watching video yang panjang ini. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.